Pagi ini pun Kali Marunda masih berselimut tebal busa putih. Rio Pramasta berada di sana. Rio, seperti apa kondisinya? Ya, Hani dan good people, dapat saya informasikan bahwa kondisi permukaan air ini masih sama seperti kemarin sejak Timnet melakukan pemantauan dari pintu West 3 Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini di sini masih diselimuti oleh banyaknya gumpalan busa yang kalau kita lihat dari kejauhan ini seperti gumpalan salju, tapi kalau kita dekatkan lagi ini seperti gumpalan busa sabun mandi ataupun deterjen dari pakaian atau sabun pencuci piring, karena ketika terkena cahaya matahari ini terlihat kristal, ada pantulan-pantulan cahaya, sehingga ini seperti halnya kita di kamar mandi ini melihat adanya busa terkena air. Dan kalau kita terlihat dari pantauan jauh atau pantauan drone ini, kita bisa melihat bahwa warna dari permukaan air itu sendiri menjadi warna putih. Padahal air sendiri ini tidak berwarna putih, hanya saja hampir sebagian, kalau saya melihat di sini sekitar 500 meter persegi di atas permukaan air ini tertutup oleh busa, sehingga kalau dari kejauhan ini seolah-olah air yang ada di pintu air ini berwarna putih. Dan dapat saya informasikan juga bahwa BKT sendiri ini yang dibangun dari 2003 hingga 2010 pada zaman Sutioso Faujibowo ini bersepanjang 23,5 km, ini berawal dari Jakarta Timur hingga sampai ke ujungnya di Jakarta Utara, nanti berlabuh atau berujung ke muara lautan lepas. Berdasarkan analisa dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kemunculan busa ini. Di antaranya adalah faktor perbedaan antara tinggi pintu muara dengan ujung dari lautan, sehingga nantinya ada pergesekan atau pertemuan air daratan menuju air lautan, itu sehingga menimbulkan tumpukan atau gumpalan busa. Atau faktor yang lainnya adalah faktor dari limbah rumah tangga, karena di sekitar Jakarta Timur hingga Jakarta Utara ini masih banyak warga yang tinggal di pesisir sungai dan membuang limbah busa mandi ataupun busa deterjen dari mesin cuci itu langsung dibuang ke aliran sungai. Nah, sehingga dapatlah diketemukan bahwa gumpalan yang dari warga yang ratusan pemukiman itu berujung di sini, bahwa busa-busanya tertimbun di area pintu air ini. Kemudian berdasarkan pantauan dan kajian dari suku Dinas Air Jakarta Utara sejak tahun 2008 lalu, ini tidak terlihat satupun aktivitas limbah pabrik. Di sini tidak ada limbah pabrik deterjen ataupun sabun mandi, sehingga hampir dapat dipastikan atau hampir dapat disimpulkan bahwa ini bukan dari limbah pabrik deterjen ataupun limbah pabrik sabun, sehingga mereka hampir memastikan bahwa limbah ini berasal dari limbah rumah tangga. Dan kemudian pencemaran lingkungan sendiri, pemerintah Provinsi Jakarta ini sudah mengkaji sejak tahun 2023 bahwa terdapat beberapa pengaruh yang akan merusak ekosistem laut, diantaranya ekosistem laut dan ekosistem perairan yang ada di BKT ini. Diantaranya adalah habitat-habitat air yang hidup di aliran sungai ini. Karena di sini juga banyak terdapat, berdasarkan informasi dari warga setempat, ada beberapa ikan yang hidup di daerah sini seperti ikan mujair atau ikan nila dan ikan sepat. Dan ini pun menjadi salah satu ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memancing di sekitar sini. Kemudian masyarakat sendiri ini masih mempergunakan air ini untuk kebutuhan pribadi seperti kebutuhan mencuci, kebutuhan dapur dan lain sebagainya. Dan fenomena ini sendiri ini bukan kali pertama terjadi. Ini sejak tahun 2017 lalu, dan pemerintah sampai sekarang masih tetap mengkaji dan meneliti apa penyebab dari timbulnya busa-busa ini dan penyebab atau faktor yang mempengaruhi terhadap ekosistem perairan. Demikian Hani yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio. Ya, Rio Pramasta dari kawasan Kali Marunda, Jakarta Utara.